Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan belajar fikih. Kita melanjutkan materi. Minggu lalu ustazah sudah menjelaskan tata cara sholat Jumat. Di minggu ini dan di hari ini kita akan belajar fikih tentang sholat jamak. Sholat jamak itu nak ada dua, ada namanya sholat jamak takdim, ada namanya sholat jamak takhir. Nanti di video Ustazah akan menjelaskan sholat jamak, sholat qasar, serta sholat jamak dan qasar, dan bagaimana cara-cara melaksanakan sholat jamak dan macam-macam sholat jamak, serta sholat apa saja yang boleh kita jamakkan. Jadi tidak semua sholat yang bisa kita jamakkan, nah. Ada sholat-sholat tertentu yang harus kita jamakkan. Dan kapan boleh kita jamakkan sholatnya? Tonton video saja sampai akhir. Jangan lupa dicatat ke buku catatan fikihnya ya nak. Baiklah, dengarkan video Ustazah berikut ini. Materi pertama kita, buka bukunya halaman 132. Kita akan belajar tentang sholat jamak, qasar, dan jamak qasar. Yang pertama, pengertian sholat jamak dan sholat qasar. Untuk yang pertama, jamak. Jamak itu artinya mengumpulkan atau bisa dikatakan mengumpulkan dua sholat fardu. Contoh, pada ketika jam 1 anak ustazah melaksanakan sholat zuhur, lalu anak ustazah langsung mengerjakan sholat asar. Itu namanya sholat jamak nak. Yang selanjutnya adalah qasar. Qasar itu nak artinya meringkas atau memendekkan sholat. Yang tadi jumlah rakaat sholatnya ada 4 rakaat, kita pendekkan karena kita melaksanakan sholat jamak qasar, kita pendekkan menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat di qasar itu ada sholat zuhur, asar, dan isya. Sementara itu sholat maghrib tetap 3 rakaat kita laksanakan, serta sholat subuh tetap 2 rakaat. Rakaat-rakaat yang memiliki sholatnya 4 rakaat itulah yang kita pendekkan menjadi 2 rakaat. Oke nak, buka bukunya selanjutnya halaman 134. Kita akan belajar macam-macam sholat jamak. Oke nak, yang kedua macam-macam sholat jamak. Di video yang pertama sudah menjelaskan sholat jamak itu ada 2 nak. Ada namanya sholat jamak takdim dan ada namanya jamak takhir. Yang pertama sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim ialah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu yang pertama. Contohnya kita mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar pada contohnya kita ingin jamak takdim nih. Jamak takdim ini kita melaksanakan menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar. Kita menggabungkannya di sholat zuhur. Itu kita mengerjakan jamaknya di sholat zuhur. Atau kita ingin menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya. Ketika kita ingin menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya, kita mengerjakannya di sholat maghrib. Yang kedua, sholat jamak takhir. Itu artinya sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat terakhir. Misalnya tadi kita ingin menjamakkan sholat zuhur dan sholat asar. Karena kita ingin jamak takhir, ya udah berarti kita melaksanakan sholatnya di waktu sholat asar, tetapi 2 rakaat nak. Tidak 4-4, sedangkan sholat jamak takdim masih 4. Misalnya gini, anak ustazah pergi nih jalan ke Sumbar. Ternyata di perjalanan anak ustazah lupa
sholat zuhurnya belum sholat zuhur, tetapi anak ustazah masih dalam perjalanan. Anak ustazah akan sampai ketika pas waktu sholat asar anak ustazah sampai. Jadi anak ustazah harus melaksanakan jamak takhir karena anak ustazah belum melaksanakan sholat zuhur. Nah, sekarang sudah masuk sholat asar, maka dari itu anak ustazah melaksanakan jamak takhir yang menggabungkan dua sholat fardu, sholat zuhur ke sholat asar. Sedangkan jamak takdim tadi itu maksudnya menggabungkan dua sholat fardu yang pertama, berarti sholat asar ke sholat zuhur. Berbeda ya nak, waktu pengerjaannya dan pelaksanaannya berbeda. Kita akan membahas yang ketiga, sholat-sholat apa saja yang boleh dilaksanakan. Yang ketiga, sholat yang boleh kita jamak. Sholat fardu itu ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang boleh kita jamak itu nak, sholat zuhur dan sholat asar. Lalu maghrib ke isya. Sholat subuh tidak boleh kita jamak. Sholat subuh tidak ada jamak. Kenapa? Karena sholat subuh ini sudah 2 rakaat. Sholat zuhur ini memiliki 4 rakaat. Sholat asar juga 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Jadi pengelompokan sholat yang boleh kita jamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Anak ustazah misalnya dalam perjalanan ingin menjamakkan asar ke maghrib nih, itu tidak bisa nak. Sholat asar ke maghrib ini tidak bisa kita jamakkan, nggak bisa ya nak. Yang bisa tuh pengelompokannya zuhur sama asar, maghrib dan isya. Ketika anak ustazah melaksanakan sholat jamak takdim, berarti anak ustazah akan melaksanakannya di waktu zuhur, melaksanakan sholat asarnya terlebih dahulu ke waktu zuhur. Caranya kita sholat zuhur dulu baru sholat asar, tapi dengan niat yang berbeda. Begitu juga maghrib, kita ingin melaksanakan sholat jamak takdim, sholat maghrib dan sholat isya. Berarti sholat isyanya kita laksanakan pada waktu sholat maghrib. Tapi bukan untuk anak ustazah yang males atau yang masih di rumah aja melaksanakan sholat jamak, nggak boleh ya nak. Itu tidak boleh, itu berdosa. Kalau kita tetap di rumah, kita masih bisa melaksanakan sholat yang pada waktu-waktunya. Sholat jamak ini diperbolehkan ketika kita dalam perjalanan. Baiklah nak, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja syarat-syarat sholat jamak dan sholat kasar. Oke nak, buka bukunya lagi, masih kita halaman 134, nomor 4, syarat salat jamak dan kasar. Apa aja syarat-syaratnya? Yang pertama, kita sebagai musafir, itu tadi yang sudah jelaskan, kita dalam perjalanan, entah kita pulang kampung, entah kita sedang pergi jalan-jalan. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, turun hujan lebat. Turun hujan lebat, turun hujan lebat ini bukan berarti kita di dalam rumah nak. Turun hujan lebat di sini mungkin saja kita sedang di luar, kita tidak bisa kemana-mana, hanya di tepi jalan itu. Kita laksanakan sholat jamak. Lalu yang ketiga, jarak tempuh. Misalnya anak ustazah dari sekolah ke rumah nih punya jarak tempuh nih. Malaslah sholat zuhurnya nanti kita mau jamakkan, nggak boleh, karena jarak tempuhnya juga kita lihat dulu sampai mana jaraknya. Yang boleh dijamakkan ketika kita dalam perjalanan menempuh jarak 16 farsah atau sama dengan 88,5 km. Kalau sudah jauh perjalanan boleh. Tapi kalau cuma dari sekolah ke rumah atau dari rumah nenek ke rumah tante, itu kan masih dekat, itu tidak boleh kita melaksanakan sholat jamak. Yang terakhir, perjalanan bukan untuk berbuat dosa. Ini misalnya dari rumah nanti sampai sekolah main-main, itu nggak boleh juga jamak. Atau kita nanti ke jalan-jalan mau mencuri mau apa, itu nggak boleh sholat jamak. Yang kita perbolehkan perjalanan
yang tadi untuk kebaikan. Salah satu contohnya kita boleh sholat jamak ketika kita dalam perjalanan untuk berdagang. Kan ada tuh misalnya orang tuanya mau jualannya jauh dari tempat tinggal. Nah, dalam perjalanan boleh. Tapi kalau berbuat dosa tidak boleh ya nak. Selanjutnya lihat bukunya lagi halaman 135 sudah akan menjelaskan praktik serta cara-cara melaksanakan sholat jamak takdim, sholat jamak takhir, sholat kasar, sholat jamak takdim dengan qashar, sholat jamak takhir dengan qashar. Paham? Bagian ustazah yang kurang paham silakan tanyakan ke ustazah. Jangan lupa dicatat materi ustazah ya nak. Bukan hanya di papan tulis yang anda sudah catat. Ketika sudah menjelaskan, ketika ada yang penting silakan catat di buku fikih catatannya. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.